Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 325. Dewi menangis pilu. Kepala Rocky serasa berdengung, buru-buru berkata, "Istriku, dengarkan aku dulu. Rocky, kamu cari wanita lain. Kenapa kamu tega?" Dewi berteriak, air mata menggenang di pelupuk mata dan jatuh mengalir. Tubuhnya gemetar karena menahan amarah. Ia sangat kecewa, kesedihannya serasa membubung pada titiknya. Kemarahannya mencapai puncak, sakitnya bagai anak panah yang menancap ke ulu hati, air matanya terus mengalir tak henti. "Rocky, aku tak ngangka kamu orang seperti itu." Rocky juga tak mengira reaksi istrinya begitu parah, sampai menangis dahsyat. Cepat-cepat ia berkata, "Istriku, bukan begitu. Kalau begitu kamu jelaskan, siapa wanita yang mencium kamu dan meninggalkan bekas lipstik?" Sambil menangis, sambil bertanya dengan setengah teriak. Bekas lipstik di wajah Rocky, lihat aja sudah pasti dicium wanita. Dewi sepenuh hati setia pada Rocky, tak disangka tega berbuat hal demikian pada dirinya. Sedih, kecewa, sakit, merasa dikhianati, seketika semua perasaan bercampur aduk dalam hati Dewi. Dia sama sekali tak menduga, Rocky akan mengkhianati dirinya dengan mencari wanita lain. Dewi menangis meraung-raung dan histeris, bahkan Jenny pun terkejut, mempercepat langkah berlari menuju dapur. Begitu melihat Rocky, Jenny langsung emosi. "Manusia sampah, kamu berani cari wanita. Bisa kamu tanggung jawab pada putriku. Malam ini kamu keluar dari keluarga Liu, besok aku akan meminta putriku menceraikanmu." Jenny sangat marah, namun dalam hatinya ada secercah kegembiraan. Selama ini dia risau tak menemukan alasan untuk memisahkan mereka berdua. Ini waktu yang tepat, bagaikan berkah dari langit. Jenny menarik Dewi yang sedang menangis dan berkata dengan cepat, "Putriku, Mama ambil keputusan, ceraikan manusia sampah ini besok." Air mata membanjiri wajah Dewi, menangis sampai tak mampu berkata apa-apa. Dia selalu percaya pada Rocky, tapi kenyataan yang ada seperti sebuah tamparan keras untuknya. Andrew juga menyusul datang. Melihat bekas lipstik di wajah Rocky, ia tertegun, menarik nafas berat dan berkata, "Rocky, tak disangka kamu juga bisa begitu. Sekalipun karena ibu mertuamu sering memarahimu, tapi Dewi tidak melakukan sesuatu yang merugikanmu." Rocky menimpali, "Ayah, sebenarnya saat aku minum bir anggur merah." "Bagus, jangan bilang setelah mabuk kamu berhubungan seks dengan wanita itu." Emosi Jenny semakin melonjak. Ia mengambil sapu dapur dengan ganas, memukul Rocky dan berkata, "Dasar manusia sampah, tak bisa menghasilkan uang, malah bermain wanita di luar sana. Dari awal aku tidak setuju kamu menikah dengan putriku." Rocky dipukul beberapa kali dengan sapu, kepalanya sangat pusing. Ia tak bisa menyangkal masalah ini. Kalau dia beritahu bahwa ia hanya memeluk Melanie dalam kamar hotel, membantu menutupi selimut dan mengobrol santai, pasti tidak ada yang percaya. Dia tak bisa membantah apapun. Dalam suasana panik seperti ini, Rino maju dan berkata, "Kakak, kamu jangan sembarang memfitnah Rocky. Sebenarnya aku yang membeli lipstik untuk istri, lalu aku mencobanya di wajah Rocky." "Lipstik?" Jenny tertegun sejenak, menatap Rocky dengan curiga. Dewi yang sedang menangis dan Andrew juga terdiam. Rocky juga terkejut, biasanya ia melihat Rino seorang yang rakus akan uang, tapi di luar dugaan hari ini ia membantunya. Rino tertawa dan berkata, "Bukankah aku sudah menamparkan Alicia?" Dia masih merajuk, "Jadi aku membeli sebuah gincu, ingin memberinya kejutan, jangan sampai ia membencinya karena masalah itu."
Jenny menatap curiga pada Rocky, dan melihat lagi pada Rinosu, bertanya, benarkah seperti itu? Tepat sekali. Rinosu berbicara dengan wajah serius dan fasih, aku Paman Dewi, apa mungkin berbohong pada kalian? Sambil berkata, ia benar-benar mengeluarkan sebuah lipstik dari sakunya dan mengarah di depan mereka. Jenny tidak percaya pada Rocky, tapi dia percaya pada adiknya. Mendengar kata-kata itu ia meletakkan sapunya dan berseru, Rinosu kenapa tidak katana dari awal? Rinosu tertawa dan berkata lagi, kalian begitu datang langsung memarahi Rocky, aku tak punya kesempatan berbicara. Dewi masih kurang percaya dan curiga, dia juga melihat Rinosu mengeluarkan gincu, dengan malu ia melihat sekilas pada Rocky, berkata dengan menundukkan kepala Aku keliru telah menyalahkan kamu. Rinosu menggoyangkan gincu, lalu cepat-cepat menyimpannya kembali. Bagaimanapun Alicia menganggap keluarga Liu sangat buruk tinggal di hotel, jika tidak ia akan ketahuan. Rocky juga bernafas lega, ia mengagumi kehebatan akting Rinosu, sebenarnya gincu yang dia bilang itu adalah korek api dari Heaven Reflexology yang tadi dia pamer itu. Kalian semua keluar, aku sedang membicarakan bisnis dengan Rocky. Rinosu mendorong mereka keluar dari dapur. Setelah mereka pergi, Rocky menghela nafas lega, tertawa pahit dan berkata, terima kasih Paman. Rinosu tersenyum dan melambaikan tangannya, masalah kecil. Oh ya, kamu bilang akan melibatkan aku dalam bisnis batu giok kakak ipar, kapan? Dapat berapa bagian? Kontrak grup Babel, beberapa hari lagi akan ada orang datang untuk tanda tangan kontrak dengan ayah. Saat itu kamu diberi 10%, bagaimana pembagian komisi tergantung bagaimana ayah mengelolanya. Petik 2. Rinosu tertawa girang dan menepuk epuk bahu Rocky, Rocky, untung ada kamu. Nanti kalau sudah dapat untung, aku bawa kamu ke Heaven Reflexology mencari pakarnya. Teknik mereka sangat tinggi, aku jamin kamu akan terpesona. Sudahlah, sudahlah. Rocky mundur dengan cepat, menghapus bekas gincu di wajahnya dan menyelinap keluar dari dapur. Rocky sampai di kamar, melihat Dewi duduk di ranjang masih dengan air mata membasahi pipinya. Melihatnya masuk, Dewi langsung berdiri, seperti seorang murid yang berbuat salah, berkata dengan tergesa, Rocky, tadi aku salah. Tadinya melihat istri menangis seperti runtuhnya buah pir di tengah hujan, matanya masih menyimpan kekecewaan dan sedih. Rocky merasa empati. Ia langsung menarik Dewi dalam pelukannya, berbisik dengan lembut, istriku, malam ini aku tidak melakukan apa-apa. Aku percaya padamu. Dewi menundukkan kepala, ia merasa sangat malu, hampir saja dia memfitnah Rocky. Dia tak tahu harus bagaimana mengungkapkan penyesalannya. Tiba-tiba, dia mendongakkan kepala dan secepat kilat ia mendaratkan sebuah ciuman di pipi Rocky. Rocky tercengang sejenak, seketika tubuhnya panas membara. Ini pertama kali istrinya berinisiatif menciumnya dengan intim. Ia tak bisa mengontrol dirinya, langsung menarik pinggang istri dan mengulung bibirnya. Mungkin karena ia tahu kesalahannya tadi, Dewi pun membiarkan lengannya dipegang dan tidak menolak. Darah Rocky seakan mendidih sampai ke puncak, ia menarik Dewi dan menindihnya di bawah selimut, dengan nafas terengah-engah berkata, istriku, bagaimana kalau malam ini? Dewi terkejut, dia hanya bermaksud meminta maaf, tak disangka Rocky ingin melakukan hubungan. Dengan tersipu malu dan pura-pura, memberanikan diri berkata, selain perbuatan itu apapun boleh. Benar, Rocky tersenyum nakal dan langsung merebahkan diri di atasnya. Istrinya terlalu polosem sama sekali tidak tahu maksud pria, caranya sangat banyak. Ah! Dewi menjerit, saat ini baru sadar dirinya sudah terjebak, segera berbalik dan meronta. Terima
Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.